Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Bismillah yogurt asli dari susu Mo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasalahu wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yaqul haqqu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illa huwal azizul hakim. Al-ayah, sadaqallahul azim. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah, masih dalam suasana Idul Fitri. Al-Fakir Izzat Saleh Jailani mengucapkan kalimat tahniah kepada kita semua, kaum muslimin dimanapun berada, para muhibbin terhadap ilmu, dan insya Allah terus akan kita naikkan level kita menjadi mustami'in, menjadi muta'allimin, dan insya Allah menjadi alimin. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal wa ja'alana Allah wa iyyakum minal a'idin al-faizin al-maqbulin, kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima segala amal ibadah kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita untuk berjumpa dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersama Al-Fakir Ustaz Shadiq dari Cinere, yang punya Cinere, dalam silaturahim ini Al-Fakir ingin berbagi sedikit kepada kita semua. Jamaah sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala muliakan kita dengan akal fikiran. Manusia menjadi mulia karena akalnya digunakan untuk berpikir. Kemampuan akal kita untuk menalar sesuatu menjadikan kita khalifah di muka bumi. Dan sungguh sangatlah mulia seorang yang memaksimalkan akalnya, khususnya di waktu-waktu muda, seperti kita semua nih. Saya masih muda, Sodik tuan dikit. Nah, manfaatkan waktu kita, waktu muda kita. Untuk apa? Untuk kita meraih ilmu-ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau ajarkan kepada para sahabat-sahabat, sahabat ajarkan kepada tabi'in, kepada atba' tabi'in, dan seterusnya. Insyaallah silsilah itu tersambung sampai ke guru-guru kita insyaallah. Maka ilmu yang kita raih melalui akal pikiran kita diumpamakan laksana cahaya. Kenapa cahaya? Karena ia menerangi hidup kita. Ketika Imam Syafi'i melapor kepada gurunya Waqi', syakautu ila waqi'in su'a hifdhi. Masya Allah, Imam Syafi'i ngadu kepada gurunya Imam Waqi' akan sulitnya beliau untuk menghafal. Padahal Al-Habib Salim Abdullah Mersyatiri, beliau selalu mengingatkan kami murid-murid beliau betapa cerdasnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i radhiyallahu an, beliau Allah berikan kemampuan untuk menghafal satu hari itu sampai 10.000 bait syair.
10.000 bait syair. Ini anak-anak pondok pada paham nih. Gimana repotnya kita ngapal. Kita ngapal cepet, hilangnya cepetan lagi. Ya. Masya Allah. Kita ngapal di sekolah, belum nyampe rumah, udah hilang. Udah lupa lagi. Apalagi ketemu janda di jalanan. Repotan lagi nggak? Ya Allah. Ya. Imam Syafi'i mengaku, syakautu ila waqi'in su'ahibdi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka Imam Waqi' memberikan nasihat kepada Imam Syafi'i saat itu untuk meninggalkan maksiat. Masya Allah. Maksiat apa yang dibikin oleh Imam Syafi'i? Al-Imam Syafi'i makmur betul waktu beliau. Malam beliau bagi menjadi 3. Sepertiganya beliau tidur. Sepertiganya lagi beliau sudah bangun, 2/3 beliau bangun. Sepertiga yang kedua beliau beribadah. Sepertiga yang ketiga beliau jadikan untuk ilmu. Subhanallah. Kalau kita bagi 3 juga. Sepertiga pertama kita persiapan tidur, ya sambil ngeliat YouTube. Ya, sepertiga kedua kita lagi ngorok. Sepertiga ketiga kita membangun. Ya Allah. Ya, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kemudian fa'awsani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Imam Waqi' memberikan nasihat kepadaku, kata Imam Syafi'i. Ilmu adalah cahaya. Cahaya datang dari Allah dan cahaya itu tidak akan dapat diraih oleh orang yang senang berbuat maksiat. Masya Allah. Makanya dari muda kita harus menjaga diri dari kemaksiatan. Ini nih yang repot kan. Ya, Masya Allah. Apalagi yang belum nikah. Ya, pikirannya kemana tuh? Ya. Man nakaha faqad kammala syatra dini falyattaqillah fi syatril akhar. Orang siapa yang menikah, maka dia telah menyempurnakan separuh dari agamanya. Maka bertakwalah kepada Allah separuhnya lagi. Tuh. Kalau belum nikah semua-muanya nih bisa jadi maksiat. Masya Allah. Dengan menikah insya Allah udah mengurangi. Ya. Cuma ada lagi godaan yang lain kan gitu. Jangan merasa aman dulu. Ada lagi yang lain. Ya Allah. Nih salah satunya. Ya. Jaga betul akal pikiran kita agar tetap bisa menerima cahaya-cahaya dari Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Jauhkan maksiat. Jauhkan maksiat. Ya, Al-Fakir nasihatin dia Al-Fakir sendiri nih. Karena kita masih sama-sama muda, kan gitu. Ya. Ya Allah, jauhkan dari maksiat. Kenapa? Cahaya dari Allah tidak akan ia bisa diraih oleh seorang yang dirinya kotor, penuh dengan kemaksiatan. Yang kedua, kita harus ikhtiar untuk terus belajar. Ta'allam. Falaisal mar'u yuladu 'aliman. Belajar, ngaji. Kudu mau ngaji kan repot banget. Udah kitabnya kuning, gundul lagi. Allah. Ya ada harokatnya kita masih keder nih gundul. Kudu ngaji. Falaisal mar'u yuladu 'aliman, enggak ada seorang yang terlahir sudah menjadi seorang alim. Walaisa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Dan orang yang pandai pasti dia akan berbeda dengan orang-orang bodoh. Ya Allah. Siapapun akan Allah muliakan melalui ilmu. Dalam Al-Qur'an tadi yang Al-Farq disebutkan syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Masya Allah. Syahidallahu, Allah mempersaksikan annahu la ilaha illahu, bahwa saya tidak Tuhan kecuali zatnya, wal malaikatu, dan malaikat, wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu. Allah angkat, atofkan kepada malaikat. Itu derajat tinggi yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an untuk orang-orang yang berilmu. Semangat terus untuk mengaji. Mudah-mudahan kita mulia dengan ilmu, dapat cahaya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Masa? Makanan apa ini? Ini orang Betawi nggak ada. Turki adanya Turki. Iya namanya kebab. Kenalin Ki. Jemaah, kalau pengen berasa, seakan-akan di Turki, makan ini nih, kebab. Di mana? Nih, Bismillah kebab.